Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah azza wa jalla yang memuliakan kita dengan Islam, mengangkat derajat kita dengan sunnah Sayyidil Anam, dan memberikan kemuliaan, keberkahan kepada kita di dalam menjalani hidup ini berdasarkan wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam, mari kita senantiasa bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan hendaklah senantiasa kita memperbanyak salawat untuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, terutama di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita semua sehingga diberi kesempatan untuk hidup bersama 10 pertama di hari-hari yang mulia di bulan Dzulhijjah ini. Alhamdulillah, kita berdoa sebelum masuk bulan Dzulhijjah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memperkenankan dan mengabulkan doa kita sehingga kita diberi kesempatan untuk hidup, untuk melanjutkan sisa-sisa kehidupan di bulan atau di awal 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, hari-hari yang spesial di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pantas kita mengingat senantiasa nikmat Allah azza wa jalla, kemudian wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi ayyamil 'ashr, tidak ada hari-hari yang lebih mulia beramal saleh, tidak ada hari-hari di mana beramal, melakukan amal saleh di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla dari 10 atau dari hari-hari 10 ini, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan jihad yang begitu mulia di sisi Allah dan begitu besar pahalanya tidak akan menyamai keutamaan beribadah di bulan atau di 10 pertama Dzulhijjah ini, kecuali seorang yang berjihad, membawa dirinya dan hartanya keluar di jalan Allah untuk berjihad, kemudian dia mati syahid, tidak kembali lagi dengan harta dan jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tatkala kita mendengar hadis Nabi yang mulia tadi, maka pastilah orang-orang yang di hatinya ada keimanan, yang di hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah, dan di hatinya ada keinginan untuk meraih kemuliaan dan keberkahan di sisi Allah sebagai bekal menuju Allah azza wa jalla, pastilah orang tersebut akan termotivasi, akan bersemangat di dalam memanfaatkan hari-hari, waktu-waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam yang kita lewati di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Kenapa tidak? Nabi SAW telah menjelaskan
tidak ada amal soleh, tidak ada amalan, apapun bentuk amalannya, baik yang wajib atau yang sunnah, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, amalan fisik, amalan hati, semuanya mendapatkan kedudukan yang spesial di sisi Allah, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla di beramal ya di 10 pertama hari-hari bulan Dzulhijjah ini. Oleh kerana itu, ma'asyul muslimin, kembali saya mengingatkan dari pribadi dan kita semuanya, marilah kita berlomba-lomba, mari kita bersemangat untuk meraih keberkahan, kebaikan, kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada 3 hal yang harus menjadi perhatian kita, agar kita lebih bersemangat untuk melakukan ibadah. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah, dan ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan adalah sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Daud, beramallah sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah. Nikmat yang tidak terhitung banyaknya, karunia yang tidak ada taranya, karunia yang tidak bisa dinilai harganya, Allah curahkan kepada kita, Allah limpahkan kepada kita. Wajib bagi kita untuk bersyukur, maka ketaatan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Yang kedua, kita mengetahui bahwa dunia ini tempat kita bercocok tanam. Tempat kita bercocok tanam, melakukan berbagai kebajikan yang akan kita panen hasilnya nanti di akhirat. Dunia bukan tempat kita tinggal selama-lamanya. Dunia akan berakhir. Dunia akan fana. Dan yang akan kita bawa menuju Allah adalah ketaatan dan amal ibadah kita. Semua akan Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepada hambanya. Yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, dan juga yang melakukan kejahatan akan melihat kejahatan tersebut. Maka oleh karena itu, apa yang telah kita persiapkan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akan memberikan kepada setiap jiwa apa yang telah dilakukan di dunia. Wattaqu yawman turja'una ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Takulah kepada hari yang akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari tersebut setiap jiwa akan mendapatkan balasan ya terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Yang ketiga yang harus kita perhatikan, bahwa semua yang kita kerjakan di dunia ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Malaikat akan mencatat semuanya. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh agar kita nanti melihat tatkala disuguhkan kepada kita catatan-catatan amalan kita, kita dapatkan di sana amal saleh, catatan yang mulia yang akan diberikan kepada kita dari arah kanan dan arah depan. Yang demikian itu tentu menjadi sebab utama dimudahkan hisab kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersemangatlah kaum muslimin, hari-hari yang mulia, dan pada hari ini kita berada pada hari keempat, atau jika mengikuti wukuf di Arafah sesuai dengan kalender, atau ru'yatul hilal di pelaksanaan ibadah haji, maka hari kelima. Maka bersungguh-sungguhlah wahai kaum muslimin untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan berbagai ketaatan yang mampu kita lakukan. Dari tentunya yang pertama melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Solat 5 waktu dijaga pada waktunya dengan kekhusyukannya, dengan rukun dan syarat-syaratnya. Jika seorang berpuasa, silakan dia berpuasa, bersedekah. Jika diberi kesempatan untuk haji, maka manfaatkan sebaik mungkin untuk meraih haji yang mabrur. Dan amalan-amalan yang lain,
membaca Al-Quran, berzikir, amalan yang ringan tapi sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang perlu diingatkan di awal kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang kedua, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, kita hidup di zaman penuh dengan berbagai fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Yang lebih dahsyat lagi, yang lebih berbahaya adalah fitnah asyubuhat, pemikiran, pemahaman, ya, ideologi yang sesat, menyesatkan, pemahaman yang menyimpang. Begitu beraninya orang-orang yang berterus terang menjelaskan atau menyampaikan kebatilan, menyebarkan kebatilan, ya, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Islam. Dia berpakaian seperti kaum muslimin. Dia juga melakukan ritual-ritual ibadah secara zahir apa yang dilakukan kaum muslimin. Ya. Identitasnya muslim, tapi begitu banyak muncul dari pernyataan mereka, perkataan mereka, pemahaman-pemahaman, akidah-akidah, pemikiran-pemikiran yang tidak berkaitan dengan Islam sama sekali. Bertolak belakang dengan qala Allah wa qala Rasul dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini. Dan perlu diketahui kaum muslimin bahawa semua pemikiran, pemahaman, tata cara ibadah, begitu yang metode dalam memahami Al-Quran yang menyimpang dari perkataan Allah, perkataan Rasulnya, dan juga apa yang telah disepakati, dipahami oleh generasi terbaik umat ini, para salafus salih, dari sahabat, tabi'in, dan tabi'in, dan imam-imam ahli sunnah, secara turun-temurun sampai detik ini. Barang siapa yang menyelisih hal itu, barang siapa yang menyimpang dari jalan kebenaran itu, sungguh dia telah sesat sesat-sesatnya. Sungguh dia telah terjerumus dalam jurang kesesatan sedalam-dalamnya. Tidak ada sesuatu yang baru dalam Islam. Tidak ada suatu pemahaman yang baru dalam Islam. Tidak ada suatu madhab yang baru dalam Islam. Tidak ada sebuah ideologi yang baru dalam Islam. Tidak ada tata cara ibadah yang baru dalam Islam. Semua telah jelas. Apa yang tidak menjadi agama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak diamalkan oleh para sahabat Muhajirin wal Ansar dan tidak juga diamalkan dan tidak pernah dinukil oleh para imam-imam ahli sunnah dari lintas madhab yang 4 tersebut, dan tidak pernah mereka wariskan, mereka sampaikan dalam karya-karya tulis mereka yang dinukil, yang diterima oleh generasi setelah mereka secara turun-temurun. Jelas sumbernya, tidak ada hal-hal yang baru, yang nyeleneh, yang aneh, pemikiran akidah. Lalu muncul sebagian manusia di zaman sekarang ini mengatasnamakan Islam, ingin membuat suatu pemikiran, ingin menampilkan suatu pemahaman sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan pemikirannya yang jauh dari bimbingan ilmu para ulama, yang jauh dari pemahaman yang benar, yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini. Maka yakinlah wahai kaum muslimin, tanpa ada keraguan sedikit pun, itu adalah kesesatan. Itu adalah kebatilan yang tidak boleh kita ragu untuk menilai kebatilannya. Yang tidak perlu ada kompromi dalam menilai kebatilannya. Ada hal-hal prinsip dasar di dalam agama ini yang tidak ada toleransi dalam hal itu. Di dalam akidah, keyakinan kita bahwa Al-Quran kalamullah, itu hal yang prinsip, bukan kalamur Rasulillah. Maka jika ada orang mengatakan qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, hadza kalamun batil, sebatil-batilnya. Karena Al-Quran bukan kalam Muhammad, tapi kalamullah, disampaikan oleh Jibril, didengar oleh Jibril dari Allah langsung, kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad langsung, wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada kita sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Jadi Al-Quran bukan perkataan Muhammad, tapi kalamullah.
Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada seorang musyrikin yang ingin ya istajaraka, minta keamanan darimu, maka amankan dia. Berikan kepadanya ya keamanan tersebut sampai dia mendengar kalam Allah. Jadi itu kalamu Allah Rabbul Alamin, tapi Rasul hanya menyampaikan. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Begitu juga dalam tata cara solat misalnya, ya. Bahwa solat dalam Islam, Rasul memerintahkan bahwa dalam solat itu dirapatkan, ya. Dan kaum wanita adalah di saf yang belakang, bukan sejajar dengan kaum lelaki. Bukan wanita menjadi imam kaum lelaki, ya. Karena dalam solat diperintahkan istau, luruskan, tarasu, dirapatkan, hadu bainal manaqib wal aqdam, ya, didempetkan bahu dengan juga mata kaki kita. Itu dalil yang menjelaskan sunnah Nabi SAW. Jangan ada setelah itu orang mengatakan Allah memerintahkan wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu, apabila dikatakan kepada kalian berlonggar-longgarlah dalam ya berlapang-lapang dalam majlis, maka berlapang-lapanglah. Itu bukan konteks dalam solat. Barang siapa yang menggunakan ayat tersebut untuk sebagai dalil yang menjelaskan bahawa dalam solat kita harus merenggangkan saf, sungguh dia telah sesat dalam memahami ayat Al-Quran. Tidak bisa memahami ayat Al-Quran hanya dengan otak semata, dengan akal logika semata. Harus kembali kepada Al-Quran, harus kembali kepada hadis Nabi SAW. Ikhwatal iman, kita hidup di zaman fitnah, fitnah pemikiran, fitnah pemahaman yang harus kita waspadai, dan tidak ada cara untuk bisa menyelamatkan diri dari kesesatan-kesesatan yang muncul setiap saat, ya, yang aneh dan nyeleneh, kecuali dengan membentengi dengan ilmu agama, terutama memahami akidah yang benar, akidah yang telah diwariskan oleh Rasul kepada para sahabatnya, kemudian sahabat pada tabi'in, tabi'in pada atba'ut tabi'in, kemudian diwarisi oleh ulama-ulama Islam secara turun-temurun sampai saat ini. Kita harus belajar akidah yang benar, cara beragama yang benar. Cara beragama yang benar adalah kembali kepada qala Allah wa qala Rasul. Memahami qala Allah wa qala Rasul sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Cara beragama yang benar tidak mengada-ngada pemikiran, pemahaman yang aneh, nyeleneh, yang bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul. Tidak membuat pemahaman-pemahaman yang nyeleneh, yang aneh, yang baru, yang bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul. Tidak membuat tata cara ibadah-ibadah yang baru, laksanaan ibadah yang baru, yang tidak ada landasannya dari qala Allah wa qala Rasul. Tidak ada madhab yang baru. Ahli sunnah wal jamaah setelah sepakat bahwa madhab yang diakui di dunia Islam di dalam memahami agama ini, ya, sampai saat ini adalah 4 madhab. Madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Syafi'i, madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada madhab-madhab yang lain. Ya, madhab si fulan, madhab si fulan. Ya. Dan itu pun perlu kita mengetahui bahwa semua madhab yang 4 tersebut adalah madhab ahli sunnah. Mereka memiliki akidah ahli sunnah wal jamaah, dan mereka menjunjung tinggi dalil, dan mereka mengagungkan qala Allah wa qala Rasul. Bukan sesuai dengan pemikiran, pendapat mereka masing-masing. Adanya perbedaan di kalangan mereka dalam perkara masalah ijtihadiyah, furu'iyah yang diperbolehkan, ya, di dalam berijtihad. Adapun permasalahan akidah, ya, itu tidak ada perbedaan di antara mereka. Ini harus dipahami. Harus taslim, pasrah, berserah diri kepada Allah, mengagungkan Al-Quran, mengagungkan sunnah-sunnah Nabi. Ini prinsip seorang muslim dalam beragama. Ya, tidak semena-mena. Dengan segala kejahilan, kebodohan, ya, segala keterbatasan, ya, kedangkalan ilmu, dia berbicara tentang agama.
siapapun dia, siapapun namanya, apapun jabatannya, ya, apabila dia telah menyatakan suatu pernyataan yang bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul, maka tidak ada nilai dari perkataan tersebut. Apabila ada suatu pemahaman yang baru, aliran yang baru yang menyimpang dari qala Allah wa qala Rasul, tidak ada nilainya, maka tidak perlu kaum muslimin ragu menyikapi hal itu. Katakan ini suatu kebatilan. Imam Malik pernah mengatakan, "Ma lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma din." Sesuatu yang tidak pernah menjadi agama, pemahaman, akidah, ibadah, tidak pernah hal itu menjadi ibadah, agama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah menjadi agama. Ya, tidak akan pernah menjadi agama Islam, ajaran Islam sampai hari kiamat. Kendati orang-orang yang berbuat kebatilan dan kesesatan menisbatkan kepada Islam, maka Islam berlepas diri pemahaman ini. Ya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, ini hal yang perlu kita sampaikan karena kita di zaman sekarang ini, zaman dengan bermunculnya berbagai pemikiran-pemikiran aneh yang nyeleneh, semakin beraninya manusia menentang Allah, menentang Rasulnya, menentang agama ini. Semakin ahlinya manusia di dalam bersilat lidah untuk menebarkan kebatilan. Oleh karena itu, ma'asyal muslimin rahimakumullah, kaum muslimin harus waspada, berhati-hati, memilih pendidikan, sekolah. Jangan sampai memasukkan anak mereka ke sekolah-sekolah yang menebarkan kesesatan dan kebatilan. Bapak Ibu, jika tidak waspada akan menyesal. Ya, Bapak Ibu juga tidak waspada memasukkan anak pada sekolah-sekolah yang tidak jelas pemahamannya, pemikirannya, akidahnya, ya, maka akan menyesal. Oleh karena itu, anak kita adalah tanggung jawab kita, mas'uliyah di sisi Allah, amanah di sisi Allah, maka harus kita betul memilih pendidikan yang betul-betul mengajarkan akidah yang benar, akidah yang berlandaskan ahli sunnati wal jamaah, akidah yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah, pemikiran yang benar. Jangan sampai anak kita akan menjadi musuh kita, akan menjadi orang-orang yang menebarkan kebatilan, kesesatan di kemudian hari, tatkala mereka salah dalam memilih, atau orang tua salah dalam memilih sekolah yang di dalamnya ya ternyata mengajarkan pemikiran-pemikiran yang aneh, nyeleneh. Subhanallah, kita tidak pernah selalu mendengar pernyataan ya anak-anak sekolah atau santri yang mereka adalah generasi, mereka adalah kader ya dari agama Islam ini, ya, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Enggak pernah kita mendengar. Sekarang kita mendengar pernyataan seperti itu. Al-Quran bukan perkataan Nabi Muhammad. Ya, Al-Quran perkataan Allah. Maka bila seorang ingin mengutip Al-Quran, mengatakan qala Allah Ta'ala fil Quran, bukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Nah, ini harus diperhatikan kaum muslimin, ya. Ini adalah modal hidup kita, akidah kita, modal hidup kita. Bila akidah telah rusak, akidah telah dicopot, akidah telah menyimpang, maka kita akan merugi, menjadi orang yang bangkrut. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan akidah Imam Malik rahimahullah, akidah salah seorang ulama ahli sunnati wal jamaah yang menjadi panutan umat ini. Ya, menjadi seorang imam yang tidak diragukan lagi keilmuannya, ya, yang tidak diragukan tentang ketakwaan dan kewaraannya, ya, kesolehannya dan benar pemahamannya, ya. Dan beliau adalah guru dari Imam Syafi'i rahimahullah. Pembahasan kali ini berkaitan dengan ta'zimuhu li hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
pengagungan beliau terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman, ini merupakan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip dasar seorang muslim di dalam beragama. Mengagungkan, memuliakan, menghormati, ya, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita mengetahui hadis Nabi, apa yang dinukil dari Nabi alaihi salatu wassalam, perkataan, perbuatan, ya, ketetapan, dan termasuk dalam hal ini, ya, sunnah Nabi adalah, yaitu sifat beliau, sifat baik akhlak dan perilakunya atau sifat fisiknya. Itu termasuk dalam hadis Nabi atau sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bila disampaikan kepada kita, bila dinukilkan dengan riwayat-riwayat yang sahih, ya, dan jelas sumbernya, diriwayatkan oleh para imam-imam ahlul hadis, maka wajib bagi kita untuk menerima hadis tersebut, untuk mengagungkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, memuliakan. Yang demikian itu termasuk ke dalam makna firman Allah, wa may yu'azzim sya'air Allah fa inna dzalika min taqwal qulub. Nah, bahwa sesungguhnya mengagungkan syiar-syiar agama Allah, syiar-syiar Allah, yaitu agama Allah, semua itu merupakan bagian dari ketakwaan hati seorang muslim. Dan syiar-syiar Allah adalah simbol-simbol agama Islam ini. Al-Quran, hadis, dan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah yang wajib tinggalkan, perintah yang wajib dilaksanakan, ya, Quran wajib diagungkan, dimuliakan. Begitu juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan seluruh yang berkaitan dengan agama ini, pilar-pilar agama Islam ini. Itu semua, ya, wajib diagungkan, dan itu merupakan konsekuensi dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya, dan juga merupakan makna dari ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka mengagungkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam merupakan makna dari keimanan kita kepada Rasulullah, merupakan bagian dari makna persaksian kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau, itu merupakan wahyu yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat perantara Jibril. Qala Allah ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu, dan tidaklah dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yantiqu anil hawa, berbicara berdasarkan hawa nafsu, tiada lain kecuali illa wahyun yuha, kecuali wahyu yang diturunkan kepadanya. Naam. Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran, diwahyukan, diturunkan kepadaku Al-Quran, diberikan kepadaku Al-Quran wa mithlahu ma'ah, dan yang semisalnya bersama Al-Quran, yaitu sunnah, ya. Maka apa yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam, wahyu yang wajib diagungkan, dimuliakan, itu kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut. Sebagaimana Al-Quran kalamullah, kebenaran yang tiada keraguan di dalamnya, itulah wahyu, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ya. Wattabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu ya Muhammad. Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian Allah menjelaskan kedudukan sunnah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, kecuali dengan apa yang diturunkan kepadanya, itu wahyu yang diturunkan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, apa yang datang dari rasul, yang dibawa oleh rasul kepada kalian, maka khudhuhu, amalkan, terima. Ya. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dicegah beliau tinggalkan. Ya. Dan barang siapa yang tidak menerima apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, maka sungguh tidaklah sah keimanannya. Begitu juga barang siapa yang menentang apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, dipertanyakan keimanannya. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka, wahai Muhammad, menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraj. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka rasa tidak senang, haraj, rasa atau keberatan dalam menerima keputusan apa yang telah dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, kemudian mereka pasrah, berserah diri kepada keputusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya memberikan warning, memperingatkan kita tentang bahaya menyelisihi Rasul dan menolak apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, hadis Rasul, sunnah Rasul. Mereka hendaklah waspada, ya, antusibahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah, ya, kesesatan, penyimpangan, ya, di dunia, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan mendapatkan, timpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Di dunia mereka disesatkan oleh Allah, dimurkai, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang mendurhakai Rasul, menentang Rasul setelah datang al-huda, ya, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, telah jelas datang petunjuk kepada mereka, tapi mereka berpaling, mendurhakai, menyelisihi, menentang, dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, kaum sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dan orang-orang mengikuti mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, nuslihi jahannam wa sa'at masira, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan mereka kemana mereka berpaling. Wasnura nuslihi jahannam, dan di akhirat masukkan ke neraka jahannam, wa sa'at masira, itulah sejelek-jelek tempat kembali. Maka semua orang-orang yang membuat pemikiran yang aneh dan nyeleneh, memberikan pernyataan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, sungguh mereka telah menentang Allah dan Rasulnya.
sungguh mereka telah menentang Allah dan Rasulnya, ya, maka mereka akan binasa dan celaka. Kendati mereka mengatasnamakan Islam, beridentitas Islam, tatkala mereka telah berbuat kesesatan, penyimpangan, dan terang-terangan berani, ya, menyebarkan kebatilan yang bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul, dan menyelisih apa yang telah disepakati oleh para sahabat Nabi, maka mereka adalah orang yang telah terjerumus ke dalam kesesatan dan masuk pada golongan orang-orang yang menentang Allah, orang yang menentang Allah, orang yang mendurhakai Allah, yushaqiqil Allah wa rasulah. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, ikhwatal iman, hendaklah kita waspada. Imam Malik rahimahullah, salah seorang dari ulama ahli sunnah, sungguh beliau orang yang sangat mengagungkan, ya, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sampai beliau di dalam memberikan hadis, meriwayatkan hadis kepada murid-muridnya, beliau dalam kondisi yang betul-betul kondisi yang sempurna. Ya, mari kita lihat bagaimana sikap Imam Malik dalam meriwayatkan hadis, ya, kepada murid-muridnya. Beliau dalam kondisi memakai pakaian yang bersih, yang rapi, pakai wangi-wangian, bersuci, berwudu, akan mandi sebelumnya, memakai pakaian yang rapi, ya, kemudian duduk dengan rapi, tidak bersandar, ya, betul dalam keadaan, ya, kondisi yang terbaik sebagai bentuk pengagungan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau tidak pernah meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis dalam keadaan berdiri, duduk, dalam keadaan fokus dan konsentrasi. Tidak pernah menyampaikan hadis kecuali dalam keadaan berwudu. Mari kita baca sebagian riwayat yang menjelaskan kondisi Imam Malik rahimahullah. Dengan demikian Allah angkat derajat ini. Tatkala ya Imam Malik, ya, mengagungkan syiar-syiar agama Allah, mengagungkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, hadis-hadis Nabi SAW, maka Allah muliakan beliau, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi panutan umat, ya, menjadi tauladan bagi umat Islam, ya, sampai saat ini. Qala Abu Mus'ab Az-Zuhri, salah seorang dari murid beliau, Abu Mus'ab Az-Zuhri, menceritakan, kana Malik, Imam Malik, la yuhaddithu illa ala wudu'in, tidak akan menyampaikan hadis, yuhaddith, illa ala wudu'in, ke dalam keadaan berwudu'. Ijlalan minhu li hadithi Rasulullah SAW, sebagai bentuk pengagungan dari beliau kepada hadis Rasulullah SAW. Subhanallah. Ya. Ini sebagai pertanda, ya, ketakwaan hati beliau. Karena sesungguhnya apabila seorang telah bersemi di hatinya ketakwaan, cintaan kepada Allah, cintaan kepada Rasul telah bersemi di hatinya, maka sungguh akan tampak, akan muncul dari perilakunya, dari sikapnya, dari perkataannya, semua hal yang menterjemahkan, ya, mengungkapkan bentuk pengagungan dan kecintaan kepada apa yang dia cintai. Lihat bagaimana Imam Malik tidak akan menyampaikan satu hadis kepada murid-muridnya, meriwayatkan satu hadis kecuali dalam keadaan ala wudu'in, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Ya subhanallah. Ya. Kenapa beliau lakukan hal itu? Ijlalan minhu li hadithi Rasulullah SAW,
beliau sebagai bentuk pengagungan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dari sisi penyampaian. Belum lagi bagaimana sikap beliau dan menerima hadis. Ya, apabila telah sahih hadis tersebut, maka tiada pilihan lain. Ya, semua tunduk, pemikiran kita, pemahaman kita, ya, semua tunduk pada hadis Rasulullah SAW. Berbeda orang-orang zaman sekarang ini, karena kejahilan mereka, ya, mereka berani menentang, ya, bahkan tidak ada bentuk pengagungan pada sunnah Nabi. Ya, bagaimana dengan sikap orang-orang yang suka menentang hadis Nabi, mentakwil, ya, memahami hadis sesuai dengan pemahaman masing-masing? Apakah ini bentuk pengagungan kepada sunnah Nabi, pada hadis Nabi alaihi salatu wassalam? Nah, bahkan mereka berani menentang hadis, menyelisih hadis. Ya, waliyazubillah, kita berlindung kepada Allah dari kesesatan, dari berbagai fitnah, syubhat dan syahwat. Kemudian Abu Salamah Al-Khuzai, Imam Abu Salamah Al-Khuzai juga meriwayatkan, menceritakan, kana Malik bin Anas idza arada an yakhruja yuhaddithu tawadda'a wudu'ahu lis-salati wa labisa ahsana thiyabihi wa labisa qalansuwatah wa mashyata lihyatah faqila lahu fi dhalika faqala waqqiru haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Anas apabila beliau ingin keluar, ya, meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis, maka beliau berwudu terlebih dahulu. Ingin keluar dari rumahnya, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berwudu terlebih dahulu seperti beliau berwudu ingin melakukan salat. Dan memakai pakaian yang terbaik, ahsana thiyabi, wa labisa qalansuwatah, dan memakai pecinya, ya. Mereka juga memakai peci. Nah, penutup kepalanya. Wa mashyata lihyatah, disisir dulu, ya, jenggotnya dirapikan. Subhanallah. Ya. Faqila lahu, ditanyakan kepadanya, kenapa kamu lakukan hal itu? Qala uwaqqiru hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin memuliakan, ingin mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka di sini juga kita mengambil faedah, pelajaran. Bila kita ingin datang ke majelis ilmu, maka persiapkan diri. Pakailah pakaian yang rapi, ya. Betul-betul mempersiapkan diri. Karena kita akan mendengar qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hal yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mendapatkan ilmu tadi, karena kita memiliki adab di dalam belajar. Ya. Apalagi yang akan kita dengar, qala Allah, tiada perkataan yang lebih mulia dari perkataan Allah. Kemudian tiada perkataan manusia yang lebih mulia perkataan Rasulullah. Ya. Qala Rasulullah. Nah. Dan ini yang dilakukan Imam Malik rahimahullah. Ismail bin Abi Uwais, ya, menceritakan, kana Malik bin Anas idza arada an yuhadditha tawadda wa jalasa ala sadri firashihi wa sarraha lihyatah wa tamakkana fi julusihi biwaqarin wa haybatin wa haddath. Faqila lahu fi dhalik faqala uhib an u'azzima haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la uhaddithu illa ala taharatin mutamakkina. Kata Ismail bin Abi Uwais, Malik bin Anas apabila ingin meriwayatkan hadis, maka dia berwudu terlebih dahulu. Kemudian duduk di majlis
di majlis yang paling depan, ya, wa sarraha lihyatah, dia rapikan jenggotnya, wa tamakkana fi julusihi, duduk dengan baik, ya, biwaqarin, dengan segala kemuliaan, keagungan, ya, betul-betul duduk dengan betul-betul duduk yang betul-betul mempersiapkan diri untuk duduk, ya, duduk sempurna, biwaqar, dengan segala kesantunan dan dengan segala haibah, keagungan, ya. Faqila lahu, ditanyakan kepadanya tentang hal itu, kenapa kamu lakukan hal itu? Qala uhibbu an u'azzima hadits Rasulillah SAW, saya ingin mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala uhaddits, dan tidak pernah, saya tidak mau meriwayatkan hadis illa ala taharatin, kecuali dalam keadaan tahara, dalam keadaan suci, mutamakkinan, duduk dalam keadaan rapi, ya, ya, tidak bersandar beliau, ya, atau mengangkat salah satu dari kakinya, tidak, duduk dalam keadaan rapi, ya. Begitu beliau ingin mengagungkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kana khali, yaitu Ismail bin Abi Uwais menjelaskan, kana khali, yaitu khal, pamanku, dari jalur ibunya, yaitu Imam Malik. Kana khali Malik la yuhadditsu an Rasul illa ala tahara, bahwa pamanku yaitu khali Malik tidak menyampaikan hadis kecuali menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW kecuali dalam keadaan tahara, dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu. Qala Muttarib bin Abdullah, Imam Muttarib bin Abdullah menceritakan, kana Malik idza haddatsa an Rasulillah ightasala wa tatayyab wa labisa thiyaban jududa thumma yuhaddits, qala ghairuhu ijlalan li hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malik apabila meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada, apabila beliau ingin meriwayatkan hadis, ightasal, beliau mandi terlebih dahulu, wa tatayyab, dan memakai wangi-wangian. Subhanallah. Wa labisa thiyaban jud, memakai pakaian yang baru. Thumma yuhaddits, kemudian beliau yuhaddits, ya, menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis. Nah, yang demikian itu beliau lakukan ijlalan li hadis Rasulullah, untuk mengagungkan, sebagai bentuk pengagungan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Yahya bin Abdullah ibn Bukair, Yahya bin Abdullah ibn Bukair mengatakan, kana Malik bin Anas rahimahullah ta'ala idza urida alaihi al-muwatta tahayya'a wa labisa thiyabahu wa amamatahu thumma atraq fala yatanakham wala yabzuq wala ya'bath bi syai'in min lihyatihi hatta yafragha min al-qira'ati i'dhaman li hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Anas rahimahullah apabila, ya, disuguhkan kepadanya kitab Muwatta, yaitu untuk membaca kitab Muwatta. Kitab Muwatta adalah karya Imam Malik yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga athar-athar para sahabat. Ya, hadis Nabi di zaman Imam Malik, bahwa kitab Muwatta adalah kitab yang paling sahih. Tapi setelah itu datang Imam Bukhari, Muslim, menulis kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Di zaman Imam Malik, kitab yang paling sahih adalah kitab Muwatta. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah, sebelum berjumpa dengan Imam Malik, waktu itu beliau masih di Makkah, kemudian ingin ke Madinah, maka beliau terlebih dahulu, ya, menghafal kitab Muwatta. Begitu Imam Syafi'i membacakan hadis-hadis Muwatta kepada Imam Malik, beliau heran, takjub, begitu indah bacaannya, fasih
bacaannya, dan beliau hafal semua kitab Muwatta. Subhanallah. Beliau berumur kurang lebih ya antara 10 sampai 11 tahun telah hafal kitab Muwatta. Imam Syafi'i menghafal Al-Quran berumur 7 tahun. Subhanallah. Nah, begitu disuguhkan kepada Imam Malik membaca kitab Muwatta yang telah beliau kumpulkan di sana hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tahayya, beliau persiapkan diri. Wala bisa thiyabah, memakai pakaian beliau yang pakaian yang terbaru. Ya. Wa amamatah, dan imamahnya, sorbannya. Nah, summa atraq, kemudian beliau diam. Ya. Wala yatanakham wala yabsu, tidak akan meludah. Wala ya'bath bi syai', dan tidak akan ya memainkan sesuatu. Min lihyatihi, ya. Diam, kemudian dia membacakan, tidak akan pernah sambil membaca dia memainkan atau megang, mungkin merapikan jenggotnya, tidak. La ya'bath bi syai', hatta yafragha min al-qira'ah, sampai ya selesai membaca kitab Muwatta tadi. Naam. I'dhaman li hadithi Rasulullah sallam, sebagai bentuk pengagungan pada hadis Rasulullah sallam. Jadi bila datang muridnya yang membacakan Muwatta kepadanya, atau beliau ingin membacakan Muwatta kepada murid-muridnya, beliau mempersiapkan diri. Ya. Wa an Musa bin Abdullah Az-Zubairi, dari Musa bin Abdullah Az-Zubairi, anna Harun ar-Rashid lamma hajja ata Malikan fasta'dhana alaihi fahajabahu, bahwa Khalifah Harun ar-Rashid ya begitu beliau datang untuk melaksanakan haji, kemudian kembalinya beliau mampir di Madinah, atau sebelumnya beliau mampir di Madinah, ata Malikan fasta'dhana alaihi fahajabahu, beliau minta izin untuk masuk bersua dengan Imam Malik. Fahajabahu, beliau sementara untuk ya tidak menerima, tidak langsung menerima. Ya. Summa adina, atau summa udina, kemudian diizinkan bagi Harun ar-Rashid untuk masuk. Summa kharaja ilaihi. Yang pertama, datang berita bahwa Harun ar-Rashid ingin masuk menjumpaimu, beliau tutup pintu terlebih dahulu, tidak membuka pintu, tidak mengizinkan langsung. Kemudian diizinkan. Kemudian Imam Malik keluar menjumpai Harun ar-Rashid. Falamma dakhala alaih, Harun ar-Rashid bertemu dengan Imam Malik. Qala ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, ini kunyah dari Imam Malik. Ma hamalaka ala an abta'ta wa qad alimta makan. Kenapa kamu terlambat menyambut kedatanganku, sementara engkau mengetahui kedudukanku, saya khalifah? Kenapa tidak langsung dibukakan pintu? Subhanallah. Dalam riwayat, habastana bi babik, engkau tahan kami di depan pintumu, ya, tidak izinkan masuk. Faqala wallahi ya Amir, demi Allah wahai Amirul Mukminin, ma zidtu ala an tawadda, ya, tidak lebih dari ya apa yang aku lakukan kecuali aku hanya berwudu. Tawadda'tu wa alimtu annaka la ta'ti illa li hadithi Rasulullah. Saya mengetahui kamu datang ke sini tiada lain kecuali untuk mendengar hadis Nabi Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini khalifah yang cinta kepada hadis, yang ingin mendengarkan ilmu. Pemimpin yang bila mendatangi ulama ingin mendengarkan ya ilmu, ingin mendengarkan kebaikan, untaian hikmah dan nasihat sebagai bentuk kebaikan dan kemuliaan, sebagai bentuk pertanda kebaikan. Apabila seorang pemimpin yang jauh dari ulama, maka dia akan terjerumus ke berbagai penyimpangan, kezaliman, ya. Maka ini pelajaran bagi para pemimpin. Jangan menjauh dari ulama, ambil hikmah, belajar dari mereka. Ya, ilmu yang disampaikan, dengarkan nasihat-nasihat dan
untayan-untayan hikmah yang mereka sampaikan. Naam. Maka kata Imam Malik, ya, tiada yang membuat saya terlambat, ya, membukakan pintu, mempersilakan untuk masuk kecuali saya berwudu terlebih dahulu. Sebab saya mengetahui, wahai Amiran Mukminin, engkau datang ke sini tiada lain kecuali ingin mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahbabtu atahab, maka saya ingin mempersiapkan diri terlebih dahulu. Faqala qad alimtu anna Allah ma rafa'aka batilah. Saya telah mengetahui tidaklah Allah mengangkat derajatmu sia-sia belaka. Inilah menyebabkan Imam Malik, kemuliaan Imam Malik tatkala beliau memuliakan syiar-syiar agama Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW, Allah angkat kedudukannya, ya, dunia dan akhirat. Balasan yang setimpal. Tapi kita melihat bagaimana orang-orang yang menghinakan hadis Nabi, merendahkan hadis Nabi, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulaika fil adzallin, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang musuh Allah, menentang Allah dan Rasulnya, ulaika fil adzallin, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang mengagungkan agama Allah, mengagungkan Al-Quran, mengagungkan sunnah Nabi SAW, menjunjung tinggi hadis Nabi SAW, Allah angkat derajat mereka. Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah memuliakan Allah, memuliakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Al-Quran. Ya. Maka tidak ada ahli ilmu, ahli Al-Quran, ahli ilmu, orang yang hina. Mereka orang yang mulia, kendati dalam pandangan manusia mereka dihinakan. Tapi apalah arti penghinaan manusia? Tidak akan menambah penghinaan, kehinaan. Tapi apalah arti pujian manusia? Tidak akan menambah kemuliaan di sisi Allah. Ya, ini yang harus kita pahami. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. An Ibrahim bin Abdullah bin Quraim al-Ansari, ya, beliau adalah qadi al-Madinah, ya, salah seorang qadi di kota Madinah. Marra Malik ibn Anas ala Abi Hazim wa huwa yuhaddithu fajazahu wa qila lahu faqala inni lam ajid mawdi'an ajlis fihi wa karihtu an akhudha haditha Rasulullah sallam wa ana qa'im. Sampai beliau pun dalam keadaan berdiri tidak mau meriwayatkan hadis. Beliau ingin duduk, ya, betul-betul duduk, ya, dalam kondisi siap, ya, dalam meriwayatkan hadis. Suatu ketika Malik bin Anas melewati Abi Hazim, sementara Abu Hazim tersebut yuhaddits, menyampaikan hadis. Salah seorang ulama, ya, hadis, menyampaikan hadis. Fajazahu, pada Imam Malik hanya melewati saja, tidak mampir mendengar apa yang disampaikan, ya, Abu Hazim. Faqila lahu, kenapa? Qala inni lam ajidu mawdi'an ajlis fi. Saya tidak mendapatkan tempat duduk di majelis tersebut. Fakarihtu an akhudha hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menginginkan, tidak senang mengambil hadis Nabi, mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri. Ya subhanallah. Begitu pengagungan imam tersebut kepada hadis. Ya. Beliau, ya, melihat bahwa berdirinya beliau begitu mendengar hadis yang meriwayatkan tidak pantas bagi beliau. Ya. Beliau duduk ingin menghormati, mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadirkan dalam dirinya, ya, seolah-olah yang sedang berbicara Nabi SAW, pantaskah dia hanya berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada sebab dan alasan, kemudian mendengarkan, sementara para sahabat yang lain duduk dalam keadaan dia mendengar, duduk dengan sopan di hadapan Nabi, ya. Maka beliau menghadirkan makna itu dalam dirinya. Ini tentunya tidaklah mampu melakukan itu kecuali orang-orang yang telah bersemi dalamnya iman, cintaan pada Allah, cintaan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah,
Yaitu di antara ya dari perkataan atau riwayat yang menjelaskan bagaimana sikap Imam Malik sebagai bentuk pengagungan beliau terhadap Rasulullah, terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya yang demikian itu dilakukan oleh beliau sebagai bentuk pengagungan pada Rasulullah, pada hadis-hadis beliau. Ya, semoga riwayat yang kita bacakan tadi menjadi pelajaran dan ibrah bagi kita. Jika mungkin tidak mampu kita seperti Imam Malik, tapi sekurangnya yang harus bisa kita lakukan begitu kita hadir di majelis ilmu. Di situ disampaikan qala Allah wa qala Rasul, duduk yang sopan. Duduk yang sopan. Datang ke majelis ilmu, pakaian yang rapi. Ya, duduk yang sopan. Begitu juga begitu duduk, jangan sibuk dengan hal yang lain. Masih sempat juga membuka mungkin gadget kita masing-masing. Masih juga meladeni mungkin ya, menjawab pesan-pesan mungkin dari mungkin WA-nya atau mungkin telegramnya. Sibuk dengan yang lain. Sementara hadis Nabi dibacakan di hadapan kita. Tidak pantas. Ya. Maka mari kita ya membenahi diri, introspeksi diri, bagaimana pengagungan kita kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih ya berbahaya lagi tatkala hadis Nabi sampaikan sahih benar, maka dia gunakan akalnya. Ini benar atau tidak? Ini kok tidak bisa diterima akal ini. Ya subhanallah, akal Anda yang rusak. Tidak semua yang disampaikan itu bisa dicerna akal. Tapi yakin bahwa semua yang disampaikan Rasulullah benar jika itu sahih riwayat. Di sinilah diuji seorang muslim. Dia pasrah, menerima, atau masih juga menggunakan logika dia yang sesat, yang terbatas, untuk menolak dengan berbagai alasan ini dan itunya. Maka seorang mukmin apabila telah mendengar hadis Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, sahih hadisnya, benar, ya tidak ragukan lagi sanad dan periwayatannya, maka dia mengatakan ala ra'si wal ain. Diterima. Kendati tidak memahami hikmahnya. Karena Anda, kita semua, siapapun diwajibkan menerima, bukan memahami hikmahnya. Ya, kebenaran iman kita bukan tergantung kepada memahami hikmahnya, tapi kebenaran iman kita tergantung kepada menerima apa yang kita dengar dari Rasulullah SAW. Ini prinsip dalam beragama yang harus kita pahami. Mungkin demikian bisa dibacakan dari sebagian riwayat menjelaskan sikap Imam Malik terhadap hadis Nabi, pengagungan beliau terhadap hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Masih tersisa berapa riwayat, insyaallah bila kita masih ya berumur, di pekan yang akan datang kita lanjutkan. Para pemirsa dan juga para pendengar, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari yang mulia ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan, pertolongan untuk beribadah, berzikir, dan melakukan ya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.